Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Anissa Nur Fadilah. Aku mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 203402516223. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang mata kuliah ekonomi mikro, materi pasar persaingan sempurna. Ditonton sampai habis ya videonya. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang dijual atau ditawarkan sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Hal inilah yang membedakan pasar biasa dengan pasar persaingan sempurna. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar persaingan sempurna karena harganya sudah ditentukan oleh sistem harga berupa permintaan dan penawaran. Yang kedua ada pasar buah. Dalam struktur pasar buah, total jumlah penjual dan pembeli seimbang, serta harga buah terbentuk atas permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada pasar sayur. Pasar sayur mudah ditemukan di Indonesia dengan jumlah pembeli dan penjual serta harga yang telah disepakati keduanya. Yang keempat, ada pasar beras. Pasar beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehingga penjual dan pembeli dalam kuantitas yang sama. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas, harganya pun tidak jauh berbeda. Lalu selanjutnya, apa aja sih karakteristik dari pasar persaingan sempurna? Nah, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli yang cukup banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk. Selanjutnya, yang kedua, kebebasan menutup dan membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Artinya, tidak terdapat hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggap menguntungkan dan menutup usahanya jika dianggap merugikan. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian dan perusahaan dapat bertahan apabila mampu menyesuaikan pasar. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna selanjutnya yang ketiga adalah barang yang dijual bersifat homogen atau sama. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok. Di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan lain-lainnya. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Adanya karakteristik semacam ini adalah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari sebenarnya. Selanjutnya yang kelima, perpindahan sumber ekonomi cukup bebas.
Seperti dilansir di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada kesulitan jika ternyata sumber daya atau tenaga ingin berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena pada dasarnya semua tempat produksi sama, baik dalam cara produksi hingga pemasarannya. Kurva pasar persaingan sempurna. Berikut ini ada gambar dari kurva pasar persaingan sempurna. Berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar. Ingat bahwa karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Pada kurva sebelah kiri, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva sebelah kanan, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan B sama dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga atau P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak memiliki persaingan yang cukup ketat karena barang atau jasa yang ditawarkan masih sejenis atau homogen. Yang kedua, harga yang ada di pasar persaingan sempurna cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, para perusahaan atau penjual tidak perlu mengeluarkan budget iklan promosi yang banyak karena produk yang ditawarkan sudah dikenal banyak pembeli. Yang keempat, pembeli bebas untuk memilih dan mendapatkan produk yang diinginkan dari penjual mana saja. Yang terakhir, memaksimalkan kualitas produksi karena para produsen saling berlomba untuk meningkatkan mutu produk yang akan dijual. Lalu apa aja sih kekurangan dari pasar persaingan sempurna? Nah, yang pertama, kurang dalam hal menciptakan inovasi produk. Yang kedua, muncul persebaran pendapatan yang tidak seimbang antara para penjual dengan produsen produk. Yang ketiga, banyaknya pesaing yang membuat hambatan untuk masuk ke dalam pasar untuk memasarkan produknya. Yang keempat, penjual yang memiliki lokasi utama akan cenderung mendapatkan lebih banyak pembeli. Dan yang terakhir, para pembeli akan kesulitan untuk memilih produk yang diinginkan karena produk masih sejenis dan kualitasnya pun juga sama. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.